Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Di mana kita belajar semua kitab di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu, dari hari Senin hingga hari Jumat. Jika ini pertama kalinya Anda menyaksikan pembelajaran ini, dan ingin merujuk kembali ke episode-episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami www.semuakitabsuci.com, di mana Anda akan menemukan semua episode-episode sebelumnya dan Anda bisa mengunduh dan membuat perpustakaan Anda sendiri. Dalam pembelajaran kita terhadap kitab-kitab dalam Perjanjian Baru, kita telah mencapai surat Timotius, salah satu surat pastoral yang ditulis oleh Rasul Paulus. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Elia Kirolos dan Saudara Elia Isa. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Sebuah kehormatan. Selamat datang. Kami juga menyambut hadirin di studio yang telah bergabung bersama kami. Selamat datang. Sudah siap belajar? Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran hari ini sebentar lagi. Tetaplah bersama kami. Kita berjumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Saudara Elia Kirolos, seperti yang biasa kita lakukan ketika mempelajari kitab apapun dalam Alkitab, kita menginginkan untuk mengenal penulisnya dan waktu penulisan tersebut. Mohon berikan gambaran tentang hal-hal ini. Surat pertama kepada Timotius telah ditulis oleh Rasul Paulus antara tahun 62 dan 64 Masehi setelah dibebaskan dari penjara pertamanya di Roma. Penulis surat ini adalah salah satu cawan inspirasi dalam firman Tuhan, Rasul Paulus yang bertemu Kristus dalam perjalanannya ke Damaskus. Namanya adalah Saulus dari Tarsus. Dan Tuhan bertemu dengannya ketika dia sedang dalam perjalanan untuk menganiaya orang-orang percaya di sana dan hidupnya telah berubah. Dan ia berkata kepada Tuhan, "Tuhan, apa yang Engkau ingin aku lakukan?" Tuhan telah berbicara kepada Ananias tentang dia dengan berkata, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Rasul yang agung ini, Rasul Paulus, Tuhan telah memilih dia untuk dua hal yang sangat penting. Hal yang pertama, mengungkapkan doktrin yang berkaitan dengan gereja sebagai tubuh Kristus. Dan yang kedua adalah wahyu yang luar biasa dari Efesus 3 yang menyatakan bahwa bangsa-bangsa bukan Yahudi adalah sesama ahli waris, satu tubuh, dan mengambil bagian janjinya di dalam Kristus melalui Injil. Tentu kita punya bukti sejarah yang membuktikan bahwa Paulus adalah penulisnya dan kita mempunyai bukti internal. Bukti-bukti di dalam surat yang membuktikan bahwa Paulus adalah penulisnya. Mohon berikan buktinya. Salah satu bukti yang paling jelas ada di pasal 1 ayat yang ke-1. Dia mengatakan dalam pendahuluan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, Juru Selamat kita dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita, kepada Timotius. Ini bukti bahwa dia adalah sang penulis. Timotius, siapakah Timotius yang kepadanya surat ini dikirimkan? Timotius adalah seorang pemuda kafir dari Listra. Dan dia bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus pada pelayanan misionaris pertama, Rasul Paulus. Dan Paulus meninggalkannya di sana sampai dia yakin akan pertumbuhannya dalam iman dan dalam persekutuannya dengan saudara-saudaranya yang seiman. Dan Rasul Paulus kembali lagi dan membawa Timotius bersamanya. Dan dia mendapat pelayanan istimewa bersama Rasul Paulus
ketika dia menemaninya dalam pelayanannya selama hampir 16 tahun. Dan Rasul Paulus mengutus dia ke beberapa tempat seperti Tesalonika, Korintus, dan banyak tempat lainnya. Dan Rasul Paulus berbicara tentang dia dengan cara yang sangat luar biasa. Dia berkata kepada jemaat Filipi di pasal 2, karena tak ada seorang pun yang sehati dan sepikir dengan aku dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Rasul Paulus memintanya untuk tetap tinggal di Efesus. Dia meninggalkannya di sana untuk memperjelas masalah yang membingungkan banyak orang, doktrin yang berhubungan dengan gereja Sebagai rumah Tuhan. sebagai rumah Tuhan, dan menagih beberapa orang agar mereka tidak mengajarkan doktrin yang lain. Terima kasih untuk penjelasannya. Saudara Eli Elisa, ada beberapa surat yang berbicara tentang gereja. Misalnya surat Efesus dan surat-surat pastoral seperti surat pertama kepada Timotius ataupun Titus. Namun setiap surat berbicara tentang gereja dari sudut pandang yang berbeda. Mohon ceritakan pada kami tentang perspektif mengenai gereja melalui surat-surat ini. Dalam surat Efesus, Rasul Paulus menyebutkan perumpamaan berbeda tentang gereja. Dia pernah membicarakannya sebagai sebuah tubuh. Di lain waktu dia bicara tentangnya sebagai bait Allah dan tempat tinggal Tuhan melalui roh. Dan ketiga kalinya sebagai pengantin. Namun dalam surat kepada orang Efesus, dia tidak berbicara tentang gereja sebagai rumah seperti yang dia lakukan dalam surat-surat pastoral. Setiap kali dia menyebutkan sebuah perumpamaan tentang gereja, ada pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada saya. Ketika dia berbicara Oke, tentang gereja sebagai sebuah tubuh, dia juga berbicara tentang Kristus sebagai kepala. Ini memberitahu kita tentang hubungan yang menakjubkan yang telah terjadi di antara keduanya. Kepala dan badan karena melambangkan kedekatan dan kesatuan yang ekstrim antara tubuh dan kepala tanpa pemisahan. Dia selalu menyamakan gereja dengan tubuh setiap kali dia berbicara mengenai karunia rohani. Misalnya dalam Roma 12, Efesus 4, dan 1 Korintus 12. Demikian perumpamaannya, gereja kepada suatu badan sambil berbicara tentang karunia rohani. Ketika dia bicara tentang gereja sebagai mempelai wanita, dia bicara tentang Kristus sebagai mempelai laki-laki. Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Tentu saja dia mengatakan ini untuk menyoroti kasih ekstrim dalam hubungan ini. Dan bahwa gereja sangatlah berharga kepada Tuhan Yesus Kristus, bahwa dia sangat istimewa baginya. Dia juga berbicara mengenai gereja sebagai bait Allah dan tempat bersemayamnya Tuhan secara roh. Maksudnya bait Allah ini sedang berkembang, dan juga bait Allah ini adalah satu-satunya tempat di mana ibadah dan pengorbanan spiritual yang diterima oleh Tuhan dipersembahkan. Dalam surat pertama kepada Timotius, yang merupakan salah satunya surat-surat gerejawi yang penting di antara mereka yang berhak belajar dengan cermat hari-hari ini. Dia bicara tentang gereja sebagai rumah. Yang dia maksud adalah penataan dan ketertiban sebagai rumah Tuhan. tentu sebagai rumah Tuhan. Maksudnya penataan dan ketertiban rumah. Maksudnya kesucian yang layaknya rumah dan tanggung jawab semua orang di dalam rumah. Yang dia maksud adalah disiplin ilmu agar tuan rumah ini mau mengamalkannya. Rasul Paulus memaksudkan semua hal ini dan dia juga bersungguh-sungguh menyatakan bahwa gereja adalah pilar dan landasan kebenaran. Terima kasih penjelasannya. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Surat Timotius yang pertama adalah surat pertama dari 4 surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada individu. Dan semuanya ditulis pada akhir pelayanan Rasul Paulus ketika kemerosotan mulai tampak dalam gereja. Dan sebagai hasilnya, hati orang yang ditabiskan itu berpaling kepada murid-murid tertentu yang dapat ia percayai dan andalkan, dan tetap teguh ketika kaki orang lain mulai tersandung. Hal ini memberikan kemiripan tertentu dengan keempat surat tersebut, meskipun masing-masing surat tersebut mempunyai ciri-ciri yang jelas dan berbeda. Keempat surat tersebut adalah sebagai berikut. Surat pertama kepada Timotius, surat ketuhanan. Surat kedua kepada Timotius, surat keberanian. Surat Titus, surat kebangkitan dan kesehatan rohani.
Surat kepada Filemon, surat kasih sayang umat Kristiani. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan studi kita dalam pendahuluan surat pertama kepada Timotius. Sekarang kita akan menerima pertanyaan hadirin. Saya memerlukan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan surat pastoral. Dikatakan bahwa Timotius 1 dan 2 serta Titus adalah surat pastoral. Apa yang dimaksud dengan surat pastoral? Saya ingin membagi surat-suratnya terlebih dahulu ditulis oleh Rasul Paulus. Ada surat-surat pastoral yaitu Timotius ke-1 dan ke-2 serta surat Titus. Dan ada surat-surat misionaris yang terbagi menjadi surat-surat awal dan surat-surat besar. Surat-surat awal adalah surat Galatia dan Tesalonika ke-1 dan ke-2. Surat-surat besar itu adalah Roma dan Korintus ke-1 dan ke-2. Ada surat-surat dari penjara seperti surat Efesus, Kolose, Filipi, dan Filemon. Surat-surat pastoral adalah surat-surat tersebut ditujukan kepada individu. Pada saat kehancuran, Rasul Paulus ingin menempatkan kebenaran yang berkaitan dengan rumah Tuhan di tangan orang-orang yang beriman untuk mengurusnya, sehingga mereka akan menjadi berkat bagi pelayanan yang sejati. Faktanya, dia mempercayakan kepada 2 orang kebenaran yang berhubungan dengan rumah Tuhan ini, yang adalah Timotius dan Titus dalam surat pastoral Timotius 1 ketiga. dan 2 serta Titus. Timotius ke-1 dan ke-2 serta surat Titus. Saudara Elia Isa, seperti biasa ketika mempelajari buku apapun kita mengetahui keadaan penulisnya. Kami ingin mengetahui keadaan penulisan surat 1 Timotius dan mengapa Paulus menulis surat ini. Rincian topik ini sudah jelas disebutkan dalam Kisah Para Rasul yang ke-20 ketika Rasul Paulus berkunjung ke kota Efesus di Asia Kecil dan tinggal di sana untuk jangka waktu yang lama sekitar 3 tahun melayani di Efesus dan juga kota-kota sekitarnya. Dan saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada gereja di Efesus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-17, dia memanggil para penatua gereja dan menyapa mereka dengan pidato perpisahan dan mengingatkan mereka dengan pelayanannya kepada mereka. Saat dia mengakhiri pidato perpisahan ini dengan para penatua jemaat Efesus, dia berbicara mengenai sesuatu yang akan terjadi di masa depan, yaitu serigala buas yang akan datang di antara mereka sambil mengucapkan hal-hal yang tidak senonoh untuk menarik para murid daripada diri mereka sendiri. Nyatanya, apa yang dinubuatkan oleh Rasul Paulus telah terjadi secara harafiah di gereja ini. Saat itu dia sedang pergi ke Makedonia dan itu membuatnya senang bahwa Timotius akan tinggal di Efesus. Timotius tinggal di Efesus untuk sementara waktu untuk melindungi gereja dari apa yang telah diperingatkan oleh Rasul Paulus. Dan sepertinya Rasul Paulus yang mengirimkan surat pertama kepada Timotius dari Makedonia mengenai tatanan gereja sebagai rumah Tuhan. Sebagai rumah Tuhan, benar. Saudara Elia Kirolos, sebelum mulai mempelajari surat ini, kita perlu mengetahui pembagian dan isi dari surat ini. Pertama-tama, saya ingin memberikan gambaran singkat tentang tujuan utama yang jelas dari surat ini yang telah disebutkan Rasul dalam pasal 3, maka saya akan merujuk kembali pada pembagian surat tersebut. Dalam pasal 3 ayat 14 dan 15, ia berkata, "Semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera dapat mengunjungi engkau. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran." Pokok bahasan atau maksud utama surat ini adalah doktrin mengenai susunan gereja Tuhan menurut kebenaran. Dan jika kita melihat sekilas 5 pasal dari surat itu, kita akan menemukan bahwa pasal pertama berbicara tentang tujuan utama yang disebutkan di ayat 3 dan menasihatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain. Pasal pertama ditujukan untuk melawan doktrin-doktrin aneh yang tersebar di Efesus yang baru saja kita pelajari. Dia sangat khawatir terhadap orang-orang percaya di Efesus karena serigala-serigala buas akan masuk ke tengah-tengah mereka, tidak menyayangkan kawanannya. Dalam pasal 2, dia berbicara tentang hak yang sebenarnya dalam ibadah, khususnya mengenai kedudukan perempuan dalam gereja dan di dalam ibadah.
Dia menentukan posisinya dan kapan serta bagaimana Iya. dia harus mengamalkan ibadahnya di dalam gereja. Dia juga berbicara tentang kesaksiannya. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Dalam pasal 3, dia berbicara tentang kondisi yang seharusnya ada pada uskup dan diakon yang dipanggil Tuhan, yang rindu untuk melayani Tuhan. Para uskup dipanggil oleh Tuhan untuk pelayanan spiritual. Sementara diaken dipanggil untuk bagian administratif dan pelayanan yang mendukung di gereja Tuhan. Kemudian dia berbicara dalam beberapa pasal 4, 5, dan 6 tentang memberikan perhatian. Pasal 4 berbicara tentang memperhatikan ke masa-masa terakhir. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Dia memperingatkan hal-hal yang akan terjadi pada Pada masa saat yang yang sama terakhir. dia menyemangati Dan orang-orang pada yang akhirnya dia berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau." Dalam pasal 5 dan 6, dia berbicara tentang memperhatikan bagaimana menangani kategori khusus seperti pria dan wanita yang lebih tua, wanita muda, orang kaya, dan seterusnya. Faktanya, ini luar biasa, surat yang sangat kita butuhkan saat ini. Terima kasih Saudara Elia. Apa saja kualifikasi Timotius yang masih muda untuk menerima surat dengan tanggung jawab mengenai rumah Tuhan? Saya pikir mata Tuhan memperhatikan Timotius yang ayahnya adalah seorang Yunani dan ibunya adalah seorang Yahudi sejak dia masih kecil. Hal pertama yang menarik perhatian dan menurut saya itu bukanlah suatu kebetulan bahwa Roh Kudus telah menyebutkan bahwa Timotius dibesarkan di sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang ibu yang saleh yang ibunya adalah orang benar yang artinya ibu Timotius dan nenek Timotius keduanya saleh dan memiliki iman yang benar. Mereka mengajarinya sejak kecil tentang kitab suci yang mampu menjadikannya bijaksana untuk keselamatan. Pendidikan adalah sesuatu yang sangat penting. Tanggung jawab orang tua terutama yang dialami oleh ibu pada periode pertama adalah tanggung jawab yang penting. Ada yang mengatakan bahwa ketika Timotius sudah remaja di kota Listra, tampaknya Tuhan menemuinya melalui suatu kejadian yang terjadi kepada Rasul Paulus ketika mereka melempari Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar mengira dia sudah mati. Namun Paulus bangkit dan dikatakan bahwa Timotius menghadiri kejadian itu. Jadi dia menerima Tuhan Yesus Kristus. Hal ini juga disebutkan di antara kualifikasinya dalam Kisah Para Rasul yang ke-16. Bahwa dia adalah seorang murid. Iya. Ini adalah ekspresi yang luar biasa, seorang murid. Berarti dia mengikuti seseorang dan mengikuti ajaran orang itu. Dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, ada sebuah ayat yang bisa kita kaitkan dengan ayat ini. Untuk menyimpulkan sesuatu dari di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jika kita menghubungkan kedua ayat ini bersama-sama, lalu muridnya adalah orang Kristen yang mengikuti Kristus. Timotius bukanlah murid siapapun tetapi dia adalah pengikut Kristus. Jika kita merujuk kembali kepada Kisah Para Rasul yang ke-16, kita akan memperhatikan bahwa Timotius itu dikenal baik oleh saudara di Listra dan di Ikonium. Ini adalah hal yang sangat penting. Semua kualifikasi ini membuat seseorang memenuhi syarat untuk pelayanan. Selain itu kita telah mendengar dari pelayan Tuhan bahwa dia menemani Rasul Paulus dalam semua pelayanannya. Timotiuslah yang menemani Paulus paling sering dalam pelayanannya. Dia menemaninya selama sekitar 16 tahun. Benar. Paulus mempercayainya dan mengirimnya ke banyak gereja untuk menguatkan mereka. Dia mengirimkannya ke Efesus dan tinggal di sana untuk waktu yang lama untuk menegakkan orang-orang beriman di sana. Maka ia adalah orang yang saleh. Paulus berkata Itu tentangnya, karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku. Baik. Tapi dia adalah orang yang pemalu dan dia juga memiliki banyak penyakit dan juga Kelemahan yang sering terjadi di tubuhnya. Namun dia adalah orang saleh yang dihormati oleh Tuhan. Baik, pemirsa pasti memiliki pertanyaan, kita akan mendengarkan. Karena surat ini ditujukan sebagai nasihat mengenai rumah Tuhan, saya ingin mengetahui ciri-ciri rumah Tuhan dan gereja Tuhan. Oke,
Paulus menulis kepada Timotius tentang gereja sebagai rumah Allah. Apa saja ciri-ciri gereja sebagai rumah Tuhan? Sangat bagus bahwa hari-hari terakhir ini, di mana konsep gereja seperti rumah Tuhan telah terselubung untuk kita merujuk kembali pada firman Tuhan untuk mendapatkan ide-ide yang benar tentang gereja dan rumah Tuhan. Pertama, Tuhan Yesus, segala kemuliaan bagi Dia, telah berbicara tentang gereja dalam Injil Matius. Pasal 18 ayat 20 berbunyi, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Memang benar Dia sedang membicarakan situasi khusus, tetapi secara umum Dia bermaksud bahwa gereja adalah jemaat yang terhimpun atas nama Tuhan, baik untuk beribadah atau untuk mengambil keputusan gerejawi. Gereja berkumpul di sekitar Tuhan dan juga dalam nama Tuhan. Hal kedua adalah bahwa gereja ini adalah majelis milik Tuhan yang memuja Tuhan dan juga bersaksi bagi Tuhan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangannya dari sorga. Gereja ini mempunyai perintah dalam beribadah seperti yang kita baca pada pasal 2 di sini tentang ibadah dan kesaksian dan tentang kedudukan perempuan dalam gereja dan bagaimana dia memuja Tuhan di dalam gereja. Di gereja, mereka yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, kondisi sebenarnya yang harus dipenuhi di dalamnya bahwa ia merupakan tiang penyangga dan landasan kebenaran. Jadi gereja adalah gereja terorganisir yang punya ketertiban, dan itu mencakup ibadah yang benar dan kesaksian yang juga benar dan mempunyai tatanan internal sebagai rumah Tuhan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, Terima kasih, kita telah sampai di akhir episode. Kita akan rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya, apa manfaat yang Anda peroleh dari episode ini? Saya telah belajar tentang Timotius dan kesaksian Roh Kudus dan Paulus tentang dirinya. Saya rasa ini sangat penting bagi orang tua untuk membesarkan anak-anaknya dalam takut akan Tuhan, agar mereka menjadi pelayan bagi Tuhan dan hidup mereka akan menjadi kesaksian bagi Tuhan mereka. Oke, Meskipun Timotius adalah seorang pemuda pemalu dan penakut, namun Tuhan telah memenuhi syarat dia untuk membawa pesan penting yang berhubungan dengan ketertiban di rumah Tuhan kepada gereja yang mencakup para penatua, dan ini menunjukkan kepada kita betapa hebatnya ketika Tuhan memakai orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk melayaninya. oke. Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, kita lanjutkan diskusi di episode selanjutnya. Pemirsa terkasih, seperti yang telah kita pelajari dari episode hari ini, surat ini membahas topik yang penting, yang adalah ketertiban dan doktrin yang benar di dalam gereja sebagai rumah Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong Anda, jika Anda anggota gereja apapun, untuk memeriksa kembali situasi Anda. Dan apakah hal di gereja sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Alkitab telah memberitahu kita tentang bagaimana seharusnya ibadah itu, bagaimana tatanan yang benar di dalam gereja yang adalah rumah Tuhan. Di episode selanjutnya, kita akan membahas lebih detail tentang rumah Tuhan dan ibadah yang benar. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. في الهزيع الرابع وسط ليلي الانتظار عندما يخبو الرجاء والمنى تبدو بخار إذ بصيص الأمل يختفي ولا منار في الهزيع الرابع تستجيب سيدي في الهزيع الرابع حيث لا يبقى خيار
يعجز العلم ولا ينفعا سعي الكبار. قوتي تخونني ويضيق الاختبار. في الهزيع الرابع تستطيع سيدي. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. 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 في الهزيع الرابع متعبا من السفر صامتا ما لي سوى وعد عون في القفار. أسمع الأصوات لا تتعبا فات القطار. في الهزيع الرابع تتراءى سيدي. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح ترنم. 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 في الهزيع الرابع واضحا يبدو المسار عبر أمواج الدجى نحو فجر الانتصار. كنت مرساة الرجاء عاملا خلف الستار. عالما وقتا به تسرعنا سيدي. عند المساء يبيت البكاء وفي الصباح Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.